Rumah Sakit Dustira dulunya adalah rumah sakit militer Cimahi yang didirikan pada tahun 1887. Kalau dilihat di tembok depannya tertulis Anno 1887. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, rumah sakit ini diperjuangkan dan dipergunakan sebagai perawatan tawanan tentara Belanda dan perawatan tentara Jepang. Rumah Sakit Dustira juga banyak menyimpan cerita mistis. Salah satunya kisah tentang seorang suster bule atau suster noni Belanda. Kemunculan sosok suster bule selalu dikaitkan dengan era Belanda, mengingat rumah sakit yang dikelola TNI itu dulunya merupakan tempat perawatan para tentara zaman Belanda yang pernah menduduki Cimahi. Cerita mistis yang banyak berkembang di Rumah Sakit Dustira adalah ketika pada malam hari pasien diperiksa oleh seorang suster berambut pirang dan berwajah bule. Namun, ketika ditanyakan kepada suster lainnya, ternyata tidak ada yang mengenal suster tersebut. Cerita lainnya adalah seorang suster yang tidak bisa disebutkan namanya sedang bertugas malam di Rumah Sakit Dustira. Kejadian aneh pun pernah dialami suster ini. Sang suster bertemu dengan seorang wanita berambut pirang di lorong timur dekat pengambilan air. Suster tersebut tidak menghiraukan hal tersebut karena dalam pikirannya itu adalah salah seorang pasien. Namun, ketika wanita berambut panjang pirang itu menghampiri pengambilan air, tiba-tiba hilang dalam pandangan suster. Padahal tidak ada jalan lain untuk kembali, kecuali lewat lorong timur tersebut. Cerita pengalaman warga setempat. Kejadian aneh di Rumah Sakit Dustira juga pernah dialami oleh warga setempat, di mana warga tersebut sedang asik bermain tenis meja di halaman rumah sakit tersebut. Namun, tiba-tiba melihat sosok hantu pria bule. Alhasil, mereka sontak pada lari seketika. Cerita lain dari pengemudi yang melewati Rumah Sakit Dustira, yaitu salah seorang pengemudi sepeda motor melintas Rumah Sakit Dustira pada malam hari. Karena jalan sudah sepi, pengguna motor tersebut menancap gas dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika melintas di depan Rumah Sakit Dustira, si pengemudi memperhatikan terus rumah sakit tersebut, mengakibatkan tidak fokus dan akhirnya menabrak noni Belanda yang muncul di hadapannya. Anehnya, ketika menabrak noni Belanda tersebut, motor tembus di badan noni Belanda. Dan ketika si pengemudi berhenti dan menengok ke belakang, ternyata jalanan sepi dan tidak ada apa-apa.
Pada tahun 1945 sampai 1947, rumah sakit ini dikuasai Nika. Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1949, Militaire Hospital diserahkan kepada pihak TNI oleh Belanda, yang diwakili oleh Letkol Dr. Raden K. Singawinata. Sejak saat itu, namanya diubah menjadi Rumah Sakit Teritorium 3 dan Singawinata diangkat sebagai kepala rumah sakit. Cerita-cerita mistis yang berkembang sampai saat ini adalah cerita-cerita yang bersumber dari cerita kebanyakan orang. Namun, apakah itu benar atau tidak? Kembali kepada para pendengar yang budiman. Terima kasih telah mendengarkan cerita pada malam hari ini, dan sampai jumpa.